Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilina Ulandari, NIM 2003-011103, kelas KPI 2D. Di sini saya akan menyampaikan materi ilmu politik terkait pemikiran politik Sokrates. Biografi tokoh. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan ia meninggal tahun 399 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pematung bernama Sophronicus dan ibunya bernama Painarete, seorang bidan. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani dan dianggap sebagai bapak filsafat barat. Filosofisnya mencari kebenaran. Oleh sebab itu, ia pemikir dan ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan dalam jiwa orang. Oleh karena itu, metodenya disebut meiotik, menguraikan seolah-olah menyerupai pekerjaan ibunya sebagai bidan. Pemikirannya dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Sokrates berpendapat bahwa filsafat adalah cara menjalani kehidupan. Sokrates mengajarkan bahwa konsekuensinya tidak penting. Apa yang paling penting adalah bahwa kita selalu melakukan apa yang benar. Dia percaya bahwa jika sesuatu benar, tidak masalah apa yang akan terjadi pada diri kita, maka kita harus melakukannya. Sokrates menentang ajaran sofisme yang mengajarkan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai. Sehingga Sokrates mampu mengunci dialog dengan kaum sofis. Kemudian, Sokrates diajukan ke muka pengadilan rakyat dengan dua macam tuduhan, bahwa ia meniadakan dewa-dewa yang diakui oleh negara dan dianggap menyesatkan dan merusak jiwa pemuda. Dengan suara terbanyak, akhirnya dihukum mati dengan cara meminum racun. Sokrates sedikit pun tidak gentar, berkata dengan tenang, ia bersiap sedia menjalani hukumannya demi mempertahankan prinsip kebenaran yang diyakininya. Pemikiran Sokrates. Yang pertama, kepercayaan terhadap akal manusia. Sokrates adalah seorang tokoh rasionalis. Rasionalis adalah orang yang mempercayai akalnya lebih dari indranya. Sokrates hidup ketika paham-paham yang dibawa oleh kaum sofis merajalela di Athena. Kaum sofis ini adalah kaum pengelana yang mengemukakan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung pendapat mayoritas. Itulah yang kemudian ditentang oleh Sokrates. Ia meyakini bahwa kebenaran itu pasti, bukan relatif. Untuk membuktikan kemampuan akalnya serta akal manusia secara umum, ia berbicara kepada orang-orang Athena, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa mereka berpikir. Bagi Sokrates, pengetahuan itu berasal dari dalam. Itulah kenapa baik itu tua, muda, kaya maupun miskin dapat mencapai pengetahuan tersebut dengan akalnya. Hanya saja mereka membutuhkan sosok bidan yang mampu mengeluarkan pengetahuan tersebut. Disitulah tepatnya Sokrates hadir. Ia seringkali membayangkan dirinya sebagai bidan seperti ibunya. Hanya saja yang dilahirkannya adalah pengetahuan yang benar. Yang kedua, mencintai dialog dan diskusi. Sokrates yakin bahwa yang dapat memberikan ilmu sejati kepadanya adalah manusia, dan ilmu tersebut dapat tersampaikan melalui dialog dan diskusi. Dalam satu kesempatan, itu akan membuktikan kemampuan akal manusia. Dalam kesempatan lain juga dia jadi mendapat banyak pengetahuan baru. Sokrates bahkan termasuk orang yang cukup mahir dalam berdiskusi. Melalui diskusi ini, ia ingin membuat orang-orang Athena berpikir. Yang ketiga, tidak pernah puas satu ungkapan. Sokrates yang sangat terkenal sampai saat ini adalah, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Sokrates adalah sosok yang tidak pernah puas untuk belajar. Ia selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang sedikit ilmunya. Itulah kenapa kemudian Sokrates mengajukan pertanyaan. Ia selalu ingin tahu banyak hal. Di tengah perjalanannya, Sokrates berbicara kepada banyak orang yang beragam usia, profesi, bahkan status sosialnya. Satu kepercayaan yang selalu dipegang teguh oleh Sokrates adalah pengetahuan yang benar akan menuntun pada perilaku yang benar. Ia mencari tahu tentang apa itu kehidupan, etika, kebaikan, serta kejahatan. Hal tersebut dilakukannya barangkali karena perasaan resah yang menghantawinya.
resah karena masih tidak mengetahui apa-apa. Yang keempat, gagasan mengenai norma universal. Hal terakhir yang pasti dari pemikiran Sokrates adalah keyakinan akan adanya norma universal. Maksudnya adalah tata aturan mengenai yang baik dan buruk itu berlaku di semua tempat dan sepanjang zaman. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Sokrates percaya bahwa akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah kenapa yang baik dan buruk tidak mengenal batasan atau akan berlaku sepanjang zaman. Poin ini adalah poin terpenting yang membuat Sokrates menentang kaum sofis. Menurutnya, mereka, kaum sofis itu, hanya mengajarkan keahlian saja. Dengan keahlian tersebut, yang mereka lakukan adalah merusak tatanan berpikir manusia. Seperti keyakinannya bahwa berperilaku yang baik itu dituntun oleh pengetahuan akan yang baik pula, maka sudah jelas bahwa yang baik itu pasti dan tidak relatif, serta berlaku terus-menerus dan bukan hanya sementara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.